Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, ataupun malam. Di sini kami dari kelompok 6, mata kuliah pengantar agrosains kelas D, akan mempresentasikan mengenai neraca perdagangan pertanian di Indonesia. Nah, di sini juga kami mempersiapkan pantun bagi teman-teman semua yang akan dibacakan oleh Aryo dan Safina. Boleh kepada Naila di next dulu slide-nya? Nah, silahkan kepada Aryo dan Safina buat ngebacain pantunnya. 23 anak nelayan Cakep. pergi ke laut mencari ikan. Cakep. Selamat siang kami ucapkan Cakep. untuk Patuala dan teman-teman. Yeay. Wah, pantunnya keren banget ya. Makasih nih buat Aryo dan Safina yang udah ngebacain pantunnya. Oh iya, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi gimana kalau kita kenalan dulu nih sama anggota-anggota kelompok 6 yang bakal dibacain sama Naila. Silahkan Naila. Oke. Makasih Aufa sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke materi yang pertama, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Aryo Pinandito, kemudian Aufa Mumtaz Susanto, Ayub Jacob Siahaan, Muhammad Davin Salman Mumtaz, saya sendiri Naila Azahra, dan terakhir Syafina Raihanah Putri. Oke, kita lanjut saja ke materi yang pertama. Akan dibacakan oleh Syafina. Baik, saya Syafina Raihanah Putri akan menjelaskan tentang neraca perdagangan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, neraca perdagangan Indonesia pada bulan Juni 2021 surplus sebesar 1,32 miliar US dollar. Nilai ekspor Indonesia pada bulan Juni mencapai 18,55 miliar US dollar. Ekspor non-migas mencapai 17,31 miliar US dollar. Di bidang pertanian, ekspor pertanian naik sebanyak 33,4%, yaitu 0,32 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan kenaikan tersebut, ekspor non-migas secara nasional menyumbang sebanyak 93,3% dari total nilai ekspor pada bulan Juni 2021 yang mencapai 18,55 miliar US dollar. Nilai impor Indonesia pada bulan Juni 2021 mencapai 17,23 miliar US dollar yang mencakup impor migas sebanyak 2,30 miliar US dollar dan non-migas 14,93 miliar US dollar. Pada bulan Juli 2021, neraca perdagangan Indonesia kembali surplus sebanyak 2,59 miliar US dollar. Surplus ini didorong oleh nilai ekspor yang lebih besar daripada nilai impor. Nilai ekspor Indonesia pada bulan Juli 2021 mencapai 17,70 miliar US dollar. Ekspor non-migas mencapai 16,71 miliar US dollar, sedangkan di sektor pertanian, ekspor pertanian mengalami penurunan dengan nilai hanya 290 juta US dollar. Meskipun mengalami penurunan, tapi secara kumulatif pada bulan Januari hingga Juli 2021, ekspor pertanian masih bisa mencatatkan pertumbuhan positif. Nilai impor Indonesia pada bulan Juli mencapai 15,11 miliar US dollar, turun 12,22% dibanding bulan Juni. Impor migas senilai 1,78 miliar US dollar dan non-migas 13,33 miliar US dollar. Pada Agustus 2021, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus lagi sebanyak 4,74 miliar US dollar dan tertinggi sejak Desember 2006. Bank Indonesia memandang surplus neraca perdagangan tersebut berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Surplus neraca perdagangan pada bulan Agustus 2021 dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan non-migas yang meningkat.
Nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2021 mencapai hingga 21,42 miliar US dollar. Ekspor non-migas mencapai 20,36 miliar US dollar. Ekspor pertanian di bulan ini mengalami pertumbuhan sebanyak 17,89% dari bulan sebelumnya, atau mencatat sebanyak 0,34 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai impor Indonesia pada Agustus 2021 mencapai 16,68 miliar US dollar, yang mencakup impor migas sebanyak 2,5 miliar US dollar dan non-migas sebanyak 14,63 miliar US dollar. Selanjutnya, saya Aufa Mumtaz Susanto akan mempresentasikan mengenai neraca perdagangan komoditas pangan. Tanaman pangan merupakan jenis tanaman yang mengandung karbohidrat dan protein sebagai sumber energi. Saat ini, pemerintah melakukan upaya peningkatan pertanian pangan yang terfokus di 3 komoditas utama, yaitu padi, jagung, dan kedelai, atau biasa disebut sebagai pajale, guna mencapai swasembada pangan. Berikut adalah neraca perdagangan pajale menurut data BPS pada bulan Juli 2021. Yang pertama ada beras. Beras diekspor dalam jumlah yang relatif kecil, yaitu 1.179 kg dengan nilai 3.437 US dollar pada Juli 2021. Sedangkan impor beras yaitu 64.535.293 kg dengan nilai 30.120.749 US dollar pada Juni 2021. Negara asal impor jagung yaitu India, Thailand, Pakistan, Vietnam, Myanmar, dan lain-lain. Berdasarkan data ekspor-impor tersebut, beras mengalami defisit. Lalu yang kedua ada jagung. Jagung ini diekspor juga dalam jumlah yang relatif kecil, yaitu 184.520 kg dengan nilai 272.253 US dollar pada Juni 2021. Sedangkan untuk impor jagung yaitu 68.685.155 kg dengan nilai 20.617.158 US dollar pada Juni 2021. Negara asal impor jagung ini yaitu Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Thailand, India, dan lain-lain. Berdasarkan data ekspor-impor yang telah disebutkan, jagung ini mengalami defisit. Lalu yang terakhir ada kedelai. Kedelai diimpor dengan jumlah 159.825 kg dengan nilai 45.769 US dollar pada Juni 2021. Sedangkan impor jagung ini yaitu 256.505.076 kg dengan nilai 164.101.263 US dollar pada Juni 2021. Negara asal impor kedelai ini yaitu ada Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Brazil, Malaysia, dan lain-lain. Berdasarkan data ekspor-impor yang telah disebutkan, kedelai juga mengalami defisit. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan data komoditas utama pangan, neraca perdagangan pangan di Indonesia pada bulan Juni 2021 mengalami defisit. Selanjutnya ada neraca perdagangan perikanan. Selama 5 bulan awal tahun 2021, sektor kelautan dan perikanan mencatatkan kinerja yang positif. Neraca perdagangan sektor ini surplus sebesar 1,9 miliar US dollar atau setara dengan 27 triliun. Angka ini naik 3,72% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, nilai ekspor produk perikanan pada Januari sampai Mei mencapai 2,1 miliar. Angka ini naik 4,94% dibandingkan periode yang sama tahun 2020.
Tingginya nilai ekspor berasal dari komoditas utama, meliputi udang yang menyumbang sebesar 865,9 juta US dollar atau 41% terhadap total nilai ekspor. Selanjutnya, tuna, cakalang, tongkol sebesar 269,5 juta US dollar atau 12,7% dari total nilai ekspor, dan cumi, sotong, gurita sebesar 223,6 juta US dollar atau 10,6% dari total nilai ekspor. Disusul rajungan kepiting sebesar 191,5 juta US dollar atau 9,1%. Rumput laut sebesar 115,1 juta US dollar atau 5,4%. Dan layur sebesar 38 juta US dollar atau 1,8%. Adapun negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat sebesar 934,1 juta atau 44,2% terhadap total nilai ekspor. Disusul Tiongkok sebesar 311,2 juta US dollar atau 14,7%, dan negara-negara ASEAN sebesar 230,7 juta US dollar atau 10,9%. Lalu Jepang sebesar 225,1 juta US dollar atau 10,6%. Uni Eropa sebesar 102 juta US dollar atau 4,8%, dan Australia sebesar 45,1 juta US dollar atau 2,1%. Lalu merujuk data ITC Statistik Trade Map selama periode Januari-April 2021, nilai impor produk perikanan AS meningkat sebesar 16,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Demikian pula Australia dan Rusia masing-masing meningkat sebesar 27,8% dan 10,8%. Jika nilai ekspor mencapai miliaran dolar, maka dapat dipastikan nilai impor kumulatif produk perikanan Indonesia periode Januari sampai Mei 2001 hanya 198,3 juta US dollar. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP Mahmud. Lebih lanjut, komoditas yang diimpor diantaranya tepung ikan sebesar 43,5 juta US dollar atau 21,9% dari total nilai impor, hingga salmon trout sebesar 14,6 juta US dollar atau 7,4% dari total nilai impor. Guna meminimalisir impor tersebut, Mahmud mengajak para pelaku untuk meningkatkan daya saing produk dalam upaya mensubstitusi produk impor. Selanjutnya, saya Naila Azahra akan membahas mengenai neraca perdagangan peternakan di Indonesia, khususnya pada telur ayam ras. Harga telur ayam ras sendiri per Juni 2021 berada di 25.944 per kilogramnya. Harga tersebut naik sebanyak 0,65% jika dibandingkan dengan bulan Mei 2021, yang harganya masih Rp25.776 dan naik sekitar 2,02% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Juni 2020. Menurut Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok, Kementerian Perdagangan atau disingkat SP2KP, naiknya harga pangan ternak atau naiknya harga telur ayam ras tersebut diakibatkan karena adanya kenaikan harga pada pakan ternak, yaitu jagung, akibat cuaca buruk dan kurangnya pasokan pupuk. Konsumsi nasional telur ayam ras sendiri berada di 5.028.959 ton per tahunnya di tahun 2021. Dari Pusat Data dan Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian, telur ayam ras diperkirakan akan mengalami surplus di tahun 2020 sampai 2024. Indonesia melakukan ekspor telur ayam ke Burma, Myanmar dengan total nilai ekspor sebesar 99.094 US dollar dengan volume 5.522 kg. Indonesia juga melakukan impor dari Jerman dengan total nilai impor yaitu 131.477 US dollar dengan volume 3.276 kg. Selanjutnya, saya Aryo Pinandito ingin membahas mengenai neraca perdagangan produk hasil olahan. Di sini saya mengambil contoh minyak kelapa sawit.
neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar 21,27 miliar US dollar pada tahun 2020, di mana ekspor produk kelapa sawit menyumbang sebesar 22,97 miliar US dollar dan menjaga neraca perdagangan nasional tetap positif. Dan kelapa sawit kokoh berada di puncak klasmen sebagai kontributor utama ekspor Indonesia. Hal itu menjadikan minyak sawit sebagai penopang utama ekspor Indonesia dan didorong oleh harga CPO yang meningkat pada semester 2 tahun 2020. Harga CPO naik dari 646 US dollar per ton pada semester 1 2020 menjadi 775 US dollar per ton pada semester 2 2020. Indonesia tercatat mengekspor sebanyak 34 juta ton minyak kelapa sawit sepanjang tahun 2020. Hal ini terjadi penurunan karena pada tahun 2019 Indonesia dapat mengekspor sekitar 37,39 juta ton. Rata-rata ekspor negara tujuan mengalami penurunan, misalnya China, Bangladesh, Uni Eropa, dan Afrika. Meskipun menurun dari sisi volume, tapi bila dilihat secara nilai, ekspor minyak sawit dengan turunannya mencapai 22,97 miliar US dollar atau lebih tinggi dari 2019 yang sebesar 20,22 miliar US dollar. Yang terakhir, di sisi lain Indonesia juga masih menguasai pangsa pasar minyak sawit global, di mana pangsa pasar Indonesia saat ini sebesar 55%. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Salman Mumtaz, dan saya di sini akan menjelaskan mengenai neraca perdagangan produk perkebunan, dan contohnya yang saya ambil tuh kopi. Perdagangan kopi Indonesia mencatatkan surplus 3,78% sebagaimana yang dilansir oleh akun Instagram @kemendak. Jumlah ini setara dengan 560,6 juta US dollar. Berdasarkan unggahan Kemendak pada tanggal 27 Agustus 2021, kinerja ekspor kopi Indonesia pada bulan Juni mencapai 645,3 juta US dollar. Berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, tahun 2021 ini terjadi pertumbuhan nilai ekspor sebesar 4,02%. Tujuan utama ekspor kopi di Indonesia ini meliputi berbagai negara, di antaranya Filipina dengan angka ekspor mencapai 35,9%, Amerika Serikat yang mencapai nilai angka ekspor 13,1%, disusul dengan negara Malaysia, Jepang, Mesir dengan angka ekspor masing-masing hampir menyentuh 7%. Asosiatif Ekspor Kopi Indonesia atau AEKI mencatat volume ekspor kopi Arabica Sumatera Utara melalui Belawan per Februari 2021 adalah 8.820 ton dengan nilai ekspor 36,02 juta US dollar. Jenis kopi ini menyumbang 92% terhadap ekspor kopi di Sumatera Utara. Sementara ekspor kopi Robusta sebesar 466,80 ton dan nilai ekspor 518.151 US dollar. Ekspor jenis kopi lain-lain sebesar 233,23 ton dengan nilai ekspor mencapai 3,66 juta US dollar. Dan ini ada paparan daftar pustaka yang kita gunakan di presentasi hari ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.